Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you? Hari ini welcome back to Medusa Paranormal. Ya gabungan lagi nih ya. Jadi untuk kali ini kalian udah bisa lihat di judul dan di thumbnail, gue akan membahas Hecate atau Hekate. Terserah anda ngomongnya gimana. Ada yang Hecate, ada yang Hekate. So, Hecate ini merupakan dewi mitologi Yunani yang ada kaitannya dengan agama zaman sekarang juga. Beberapa dari kalian udah similar dengan agama Wiccan atau Pagan, yang dimana Wiccan itu mereka menyembah Cernunnos, yaitu adalah dewa dari mitologi Celtic. Tetapi kenapa ada hubungannya dengan Hecate yang merupakan dewi mitologi Yunani, dan sampai sekarang ini masih ada yang menyembah dewi ini. Lah ini jatuhnya mitos atau beneran ada nih kepercayaannya? Nah itu dia lah, makanya gue masukin ke Medusa dan paranormal. Nah daripada intro kepanjangan, let's just get into it. Hecate, goddess of witchcraft and necromancy dari mitologi Yunani. Let's go. Oke, tadi kan gue pakai bahasa Inggris ya kan di awal-awal, goddess of witchcraft and necromancy. Artinya itu apaan? Gue kagak ngerti. Jadi begini, yaitu adalah dewi sihir, penyihir ya, ibu dari segala penyihir, dan dia ini juga bisa yang namanya mengkomunikasi orang mati dan bisa ngebangkitin orang mati. Nah itu artinya necromancy atau necromancer. Necromancer tuh orangnya. Nah kalau dilihat dari namanya dan definisinya, memang kedengerannya nyeremin banget ya kan, dan pengen jauh-jauh aja gitu sama yang namanya figur Hecate ini. Tapi in reality berbeda banget. Hecate ini nggak semengerikan itu, dan memang terkadang suka kecelek banget dan berujung melakukan hal-hal yang kurang baik atau melewati batas. Biar stay true dikit ya kan sama title-nya dia gitu. Tapi di luar itu, Dewi Hecate ini bisa dibilang bagaikan oma-oma yang bijaksana. Karena kenapa begitu? Dia ini dikenal sebagai dewi yang caring, peduli banget, dan bijaksana. Di samping sifatnya yang peduli dan bijak itu, bahkan dia bisa menenangkan roh-roh yang paling menderita dengan cara menenangkan mereka. Pokoknya suka menolong orang-orang di dalam bumi ini dan di alam baka. Jadi dia ini figur pertolongan. Nah, kenapa tadi gue membawa agama Wiccan dan Pagan? Padahal mereka itu nggak secara langsung menyembah Hecate gitu loh. Jadi begini, banyak sekali di dunia ini yang masih practice witchcraft atau mempraktekkan sihir, yang dimana Tuhannya mereka itu nggak cuma Cernunnos. Cernunnos itu yang tadi gue bilang Tuhannya Wiccan. Mereka juga menyembah yang namanya Hecate ini. Karena tadi gue udah bilang dia ini adalah ibu dari segala sihir ya, memang karena kan dia the first witch lah, bisa dibilang seperti itu. Bukan Salem witch trial, enggak, ini mah jauh banget, dia masih di Yunani nih. Dia ini bener-bener Yunani kuno banget. Dan gak cuma mempunyai altar untuk Hecate aja, tetapi mereka juga mempunyai doa sendiri untuk ke Dewi Hecate ini. Interesting kan tuh, menarik, karena beberapa dari kalian gak tahu kan ada agama yang menyembah Hecate sampai sekarang ini. Jadi nih gue bakal lebih lanjut ngomongin lebih dalam tentang dia. Nah, Hecate itu siapa sih dan originnya seperti apa? Hecate lahir dari perkawinan antara dua titans, yaitu adalah Persis dan Asteria, yaitu adalah Titan of Destruction yang artinya Titan akan kehancuran. Dan Asteria sang ibunya ini merupakan Titan of Fallen Stars Divination yang artinya adalah bintang jatuh dan ramalan. Maka dari itu sejak lahir si Hecate ini dikenal sebagai Dewi Malam dan Bulan. Walaupun ada satu lagi ya, Nyx, yang itu merupakan Dewi Malam langsung, tapi itu di konten yang selanjutnya. Gue mau ngebahas Tuhannya para penyihir ini, right? Selain itu banyak juga yang percaya kalau Hecate merupakan penangkal roh jahat dan pembawa kemakmuran. Hal ini bisa dilihat dari penggambaran Hecate yang dimana dia digambarkan sebagai perempuan yang memegang dua obor, dan pada masa itu pasti banyak patung atau lukisan yang menggambarkan perempuan megang dua obor di mana-mana, dan itu merupakan Hecate. Dan pada saat zaman Yunani kuno nih ya, patung-patungnya Hecate ini bukan buat dekorasi aja, tetapi untuk berdoalah kepada dia dan meminta kemakmuran dan pertolongan kepada Dewi Hecate. Nah gue lanjut nih, pada masa perang antara Olympians dan Titans, dan bagi kalian yang gak ngerti maksud gue Olympians itu apa, Titans itu apa, gue udah pernah ngejelasin asal mula dengan secara lengkap mitologi Yunani itu seperti apa, ada di sini dan ada di description box. Oke, dan lu bisa balik lagi ke sini. Nah, Hecate ini merupakan salah satu dewi yang tidak memihak siapa-siapa, tetapi dalam versi itu dia memihak
ke Zeus, makanya dia selamat dan gak bernasib seperti Titans lainnya, karena kan ibu bapaknya tuh Titans ya, bukan orang-orang Olympians. Nah tapi pada saat gunung Olympus itu diserang sama Giants atau raksasa, Hecate ini turun tangan lah, ngebantu dengan cara gelut dan ngalahin Cretheus pakai 2 flaming torchesnya, yaitu dengan 2 obornya. Lu bayangin 2 obor aja bisa ngalahin raksasa tuh kayak gimana, oke? Nah namanya juga Dewi Necromancy kan, yang tadi gue bilang Dewi penghisap, apa sih namanya, bahasa Indonesianya apa sih, gue gak kepikiran. Penghidup orang mati, membangkitkan orang mati. Elah ribet amat. Kesehari-hariannya itu nggak jauh-jauh dari underworld alias neraka, tempat tinggalnya Daddy Hades ya. Lo bakal ngerti kenapa gue kayak begitu, karena lo mendingan nonton deh yang penjelasan gue tentang Hades. Lo pasti bakal juga suka sama dia. Stop. Ya biasa lah ya, dia kan di underworld bercengkrama dan berinteraksi lah sama jiwa-jiwa yang tersesat atau butuh pertolongan. Nah disitulah si Hecate sebenarnya menjadi saksi. Nah karena tunggu bentar, punggung gue, aduh gatel, ada apa nih ya? Kayaknya rambut gue nusuk-nusuk. Anyways, nggak penting. Nah karena tadi gue udah mention kalau kehidupannya dia itu nggak jauh-jauh dari underworld atau neraka ya, tempatnya si Hades ini. Ya dia ini merupakan salah satu orang, ya Dewi ya, yang menjadi saksi atas penculikannya Persephone atau istrinya si Hades itu. Nah sebagai Dewi yang baik dan bijak ya kan, dia nih nyamperin Demeter lah. Demeter itu adalah ibunya Persephone, mertuanya Hades. Biar kalian gak bingung, bagi kalian yang bingung juga Hades itu siapa. Hades itu raja neraka, bisa dibilang kayak gitulah. Kalau mau lengkapnya description box, oke? Ini mana gue balik lagi, si Hecate ini nyamperin Demeter, yaitu ibunya Persephone dan mertuanya Hades, untuk nolongin Demeter nyari anaknya Persephone yang abis diculik ini, dengan cara mengasihkan Demeter penerangan lewat obornya dia setiap malam. Baik bener kan tuh. Dibilang baik juga gimana ya, masalahnya kan si Hecate tahu gitu kalau dia baru diculik sama Hades, harusnya kan dibantuin kayak, Bu Demeter anaknya diculik ke neraka, saya tahu kok tempatnya di mana. Bukannya pura-pura inosen juga gitu ya sama si Demeter, kayak di mana ya Persephone? Nih saya kasih obor, kita cari Persephone, padahal dia tahu Persephone di mana. That's just my opinion, oke? Terus akhirnya long story short, Persephone ini mau nggak mau mesti tinggal sama Hades lah di underworld, di neraka. Dikarenakan Persephone itu masih nggak siap sama lingkungan barunya. Ya iyalah, siapa juga yang bakal langsung ready tinggal di neraka? Nggak ada yang mau lah. Di sini dia dibantu dan dibikin nyaman lah sama si Hecate ini. Hecate berusaha buat meyakinkan Persephone kalau tinggal di underworld itu nggak seburuk apa yang lo kira kok. Padahal viewnya orang lagi jatuh ya kan, orang disiksa, dibakar, ya ampun serem bener gitu. Ada yang teriak-teriak kayak begitu kan, gak lucu ya. Nah dari sinilah keluar nih salah satu alasan kenapa Persephone bisa jatuh cinta sama Hades ya, karena si Hecate somewhat lah ya ngebantu Persephone lah ya untuk suka lah sama Hades. Jatuhnya ngebantuin Hades sih. Mengetahui hal ini, Hades berterima kasih banget kepada Hecate atas bantuannya dengan Persephone ini gitu ya kan. Dan akhirnya dia dijadikan official household di underworld, yaitu adalah member tetap dan paling setia di neraka. Dan terus dia juga memberikan Hecate kebebasan keluar masuk underworld. Dan bagi kalian yang belum tahu nih, itu sebuah privilege banget bisa keluar masuk neraka sesuka hatinya. Aslinya mah siapapun yang pengen masuk atau keluar itu harus izin ke Hades, dan itu gak gampang. And I'm talking about Zeus aja tuh, Dewi lagi dewa petir, dewa berdewa aja, dia gak bisa seenaknya langsung datang ke Hades, mesti izin dulu. Nah tapi Hecate, nih lu terserah deh, gue gak peduli, yang penting lo setia sama gue, anjay. Dan sekali lagi nih ya gue kasih tahu, lo mendingan nontonnya Hades deh. Itu seru sih menurut gue, paling seru menurut gue itu malahan. Anyway, seiring berjalannya waktu, penggambaran Hecate ini berubah menjadi dewi yang berkepala 3. Jadi ada beberapa versi ya, tapi gue kasih tahu versi yang dimana 2 kepalanya itu merepresentasikan Persephone, dan yang satu lagi itu adalah Demeter, ibunya Persephone, yang dimana Persephone itu sebagai perempuan yang muda, dan satu lagi adalah Hecate sendiri sebagai nenek-nenek yang memberikan kehangatan dan perlindungan. Jadi ada 3 kepala, Persephone, Demeter, dan Hecate. Selain itu ada lagi penafsiran lain yang dimana 3 kepala itu sebagai simbol yang bisa melihat ke segala arah, atau maksudnya adalah 3 masa yang berbeda, yaitu adalah masa lalu, masa depan, dan masa sekarang ini.
Keren amat tuh ya. Sampai timbul juga kepercayaan kalau di setiap pertigaan itu adalah tempat yang sakral dan dijaga sama Dewi Hekate ini. Makanya beberapa tempat di Yunani itu, especially di pertigaan, itu tuh ditaruhin ornamennya Hekate yang mereka taruh di 3 arah berbeda. Sebagai tanda apresiasi, orang Yunani banyak yang naruhin makanan dan donasi ornamen-ornamen Hekate ini di beberapa pertigaan atau crossroads. Sebagai tanda permintaan keselamatan juga untuk orang-orang yang traveling jauh atau lagi jalan di pertigaan itu malam-malam. Dan ada juga nih penggambaran Hekate yang nilainya mirip sama seperti Artemis, yaitu adalah dewi berburu dan hewan-hewan. Nah, yang di penggambaran ini Hekate digambarkan lebih muda, bukan nenek-nenek, dan di sini dia juga sering dihubungin sama bulan karena waktu lahir dia dapat title Dewi Bulan kan. Nah, sekarang gue balik lagi tentang Hekate, bukan tentang penampilannya. Suatu waktu si Hekate ini pernah menyelamatkan Hekabe. Hekabe itu adalah Trojan Queen atau ratu yang gugur dan dijadiin budak yang akhirnya dibuang ke laut. Kesian banget ya. Nah, sebagai dewi yang sering melihat kematian dan roh-roh yang belum tenang, Hekate memutuskan untuk ngidupin balik si Hekabe lagi tuh yang ratu tadi mening. Tetapi dihidupin bukan di badan yang sama, jatuhnya dia direinkarnasikan lagi tapi menjadi anjing betina. Itu jatuhnya baik atau gimana ya? Dihidupin lagi tapi lu jadi anjing, mau nggak lu? Gue sih kagak sih, mending aja. Tapi ya udahlah ya. Dan ketika dia udah diresurrect, dibangkitkan lagi, anjing itu menjadi loyal companionnya si Hekate, yaitu adalah pengikut setianya. Selain anjing betina, si Hekate mempunyai satu teman lagi yang wujudnya itu adalah kucing. Dia ini awalnya adalah seorang bidan, apa ya bahasanya, bukan bidan sih, tetapi orang yang membantu untuk lahiran. Ya bidan lah, gimana sih Mar? Nah, dia ini membantu atas kelahirannya Heracles. Dan mengetahui hal ini, Eileithyia yang merupakan dewi kelahiran gak nerima. Kok malah si bidan ini, gue gak nyuruh dia, malah dikutuk. Padahal niatnya baik ya si bidan itu. Dikutuk menjadi musang yang berakhir diselamatin sama Hekate lagi, tapi dia direinkarnasi menjadi kucing, sama-sama hewan juga ya. Jadi itu salah satu ceritanya Hekate yang terkenal lah ya. Nah, Hekate ini dipercaya juga paling demen nongol pas malam-malam lah, serem. Dan terlihat suka jalan-jalan sambil diikutin sama roh-roh orang mati. Ya serem ya, gimana gue kagak mau ketemu sih, serem juga walaupun dia keren gitu kan dalam ceritanya. Walaupun dia dikenal baik dan menolong, suka menolong, Hekate itu paling protektif banget, sangat melindungi orang-orang yang terbuang dan gak berdaya. Pokoknya intinya Hekate itu gak bisa ngeliat orang sedih, gelisah, dan terbuang. Kalau iya pasti bawaannya dia pengen nolong aja gitu. Dan fun fact nih ya, pada tanggal 30 November itu dijadikan hari dimana orang-orang memperingati Hekate dengan cara nolongin orang yang kesusahan dan gak punya tempat tinggal, atau sesimpel adopsi anjing atau hewan pun mereka lakukan itu pada tanggal 30 November. Dan jadi itulah sejarahnya Hekate, dan itu jatuhnya mitologi sih. Tetapi kenapa figur Hekate ini masih disembah sampai sekarang ini? Padahal itu kan figur fiksi Mar, apakah dia benar atau enggak? Itu terserah dari kalian ya. Setiap orang mempunyai opini masing-masing, tapi yang jelas si Hekate ini, banyak sekali witches atau penyihir yang mempraktekkan sihir sampai sekarang ini percaya bahwa Hekate itu ada dan merupakan Tuhannya mereka. Dan beberapa orang yang, gue mau bilang fanatik takutnya salah sih, tapi yang setia banget lah ya sama Hekate ini, ironisnya adalah cara untuk mempersembahkan dia itu adalah nge-sacrifice anjing. Gue juga bingung, padahal kan dia penyayang, penolong, dan companionnya dia sendiri aja merupakan anjing gitu loh. Dan untuk berdoa secara biasa aja, gak perlu kayak ngorbanin anjing gitu, ada juga. Itu sih masing-masing orangnya lah ya. Tapi emang praktisnya untuk menyembah Hekate itu macem-macem, dan ada yang bizar juga gitu. Penyihir-penyihir yang menyembah ke Hekate itu biasanya mereka membuat racikan lah yang akan mereka taruh di atas altarnya. Dan mostly racikannya itu mesti ada cinnamon atau kayu manis. Gue ada sih racikannya di sini. Ngapain gue kasih tahu ya? Tapi ya udahlah gue kasih tahu, ini salah satu resepnya. Bukan bikin kue ini. Dia bakal nyembah Hekate. Dan sampai sekarang pun penganutnya Hekate itu paling banyak di Amerika sama di Romania. So what do y'all think guys? Ya memang bener sih, udah jelas mitologi Yunani gitu kan. Tapi yang jelas kan ada alasannya juga ya mereka tetap nyembahin Hekate ya. Siapa tahu magicnya mereka bener bisa. Gak ada yang tahu kan. But thank you so much guys untuk nonton Medusa, mitologi series gua. I know subscribers baru gua itu taunya karena paranormal yang kasus-kasus amat saya gua kasih tahu ya.
Kalau gue kasus mulu kayaknya what the hell is going on there. Kalau ngomongin kasus mulu, gelap banget hidup kita ya kan. Jadi kita bikin yang lebih terang dikit, you know what I'm saying. Dan yang bagi kalian nih yang sembari nunggu paranormal, kalian bisa cek Black Museum series, itu juga seru sih karena sejarah-sejarah gila lah ya. Dan menurut gue itu interesting dan lucu. And I love you guys.